Bismillahirrahmanirrahim. Naskah Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mengingat sudah berakhirnya masa jabatan kepengurusan Porkabi, Majelis Pertimbangan Tinggi dan Dewan Pengurus Pusat Porkabi hingga tidak lagi memiliki legitimasi atau legal standing. Untuk itu, untuk menjalankan roda organisasi, maka anggota, pendiri, pengurus, penyelamat Porkabi dibentuk dalam rangka menjalankan roda organisasi. 2. Forum Kedaulatan Anggota Porkabi dan Penyelamat Porkabi berwenang menyelenggarakan musyawarah besar atau mubes Porkabi kelima dengan membentuk kepanitiaan. 3. Forum Kedaulatan Porkabi membuat kebijakan dengan membuat surat keputusan atau SK untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD dan dapat membentuk DPD yang belum terbentuk. Yang keempat, Dewan Pimpinan Daerah yang telah diperpanjang dapat memberikan surat keputusan atau SK kepengurusan DPC yang belum terbentuk agar dapat mengikuti mubes Porkabi kelima secara legal. Jakarta 6 Januari 2021. Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi, disingkat PKA P3F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Abang-abang yang saya banggakan, hari ini kita sudah mendeklarasikan. Artinya mendeklarasikan adalah menyatakan sikap. Kenapa kita menyatakan sikap? Karena ada sebab dan akibat, sehingga kita harus menyatakan sikap. Kitab suci kita Al-Quran dan hadis. Saya ilustrasikan, kalau sholat tidak wudhu sah nggak? Tidak sah. Sepakat ya? Tidak sah kalau sholat. Terus kalau imamnya tidak wudhu terus memimpin sholat, sah nggak? Itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi organisasi, abang-abang sekalian, saya ingin jelaskan kepada abang-abang, berdasarkan undang-undang tentang organisasi, ada yang tahu nggak nomor undang-undang organisasi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nomor 17 2017 bahwa setiap organisasi masyarakat harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau disingkat AD, dan juga harus ada anggaran rumah tangga, ya, harus ada anggaran rumah tangga. Nah, ini juga kita ibaratkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah sebagai kitab suci
pedoman. Kemudian abang, kita harus paham bahwa setiap organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau organisasi tidak mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, abang jangan ikutin. Itu organisasi abal-abal. Nah, kita sepakat. Porkabi punya nggak anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Punya ya. Makanya kalau Porkabi punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus dan wajib kita pedomani, karena kita anggap seperti Al-Quran dan hadis. Anggaran dasarnya itu Al-Quran lah. Kemudian anggaran rumah tangganya Al-Hadis. Kalau ada pimpinan ormas tidak menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bisa terlaksana, wajib kita ikuti apa tidak? Ya. Karena kita sepakati anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah jadi pedoman dasar. Nah, sekarang kalau itu dilanggar, bisa nggak? Saya ilustrasikan lagi. Kita ini Porkabi yang dibangun tahun 2001, tanggal bulan April. Kita membangun sama-sama Porkabi. Ibaratnya Porkabi ini adalah rumah besar. Gentengnya pada bocor, siku-sikunya dimakan rayap, dimakan rengas. Kira-kira kita sebagai orang yang membangun Porkabi, kalau itu tidak dilaksanakan rehabilitasi dan lain sebagainya, rela nggak? Nggak rela ya. Jadi makanya itulah abang-abang sekalian, kita berkumpul di sini dalam rangka memperbaiki rumah yang sudah keropok, rumah yang sudah sudah rusak, sudah rapuh. Tadi kita deklarasikan namanya Forum Kedaulatan Anggota Pengurus Pendiri Penyelamat Porkabi. Ini udah 3 kali ganti nama nih abang-abang sekalian. Yang pertama Presidium Dewan Penyelamat. Yang kedua Dewan Penyelamat, Forum Dewan Penyelamat. Nah, ini yang terakhir. Ini sudah berdasarkan kajian-kajian. Abang-abang sekalian, hadirin yang berbahagia, konkretnya kenapa kita mengadakan PKA P3F? Karena itu tadi sebab akibatnya. Ada beberapa masalah yang dilanggar oleh DPP Porkabi. Ini sekalian konferensi pers saja. Ada beberapa masalah, saya sebutkan hanya 2 masalah yang fatal. Yang pertama, rangkap jabatan Ketua MPT dan Ketua Umum DPP Porkabi yang diharamkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu belum diselaraskan atau belum diamandemen. Setuju? Nah, itu sampai sekarang tidak ada penyelarasan dengan rangkap jabatan itu. Akibatnya apa? Akibatnya legitimasi abang kita itu tidak legitimit. Bukan tidak saya, tidak legitimit. Nah, waktu itu saya ikut mubes keempat. Saya waktu itu sebagai sekretaris steering committee. Waktu itu Aditya ditugaskan untuk penyelarasan atau amandemen atau perbaikan atau penyesuaian, tapi sampai saat ini tidak pernah disesuaikan. Ini pelanggaran yang menurut kita berat. Yang kedua adalah pemberhentian sementara atau istilah kerennya penggantian antar waktu. Tidak tanggung-tanggung yang diberhentikan 54 orang. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita Porkabi, kalau mekanisme pemberhentian orang, kalau anggota itu salah, ada mekanismenya. Ditegur dulu, dipanggil dulu, dikasih peringatan. Ini baru
diberhentikan kalau memang terbukti kenyataannya salah, atau terbukti misalnya bawa lari bini orang, ya, bini orang muda. Jadi seperti itu abang-abang sekalian. Jadi konkretnya seperti itu, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya. Misalnya pembentukan badan otonom, ya, pembentukan badan otonom yang memang belum ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Satu, lainnya lagi, kan mestinya setiap provinsi ada perwakilan. Ada apa namanya Bang Adis? Ada perwakilan di setiap provinsi. Ini tidak dilakukan. Ada koordinator wilayah. Waktu zaman saya dengan Bang Murdani, Bang Haji Sarip Sekjen, itu wilayah DKI kita bentuk koordinator, Bang Haji Aliudin. Walaupun tidak terlaksana. Kenapa harus kita bentuk? Supaya memudahkan Sekjen itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di wilayah. Barangkali itu abang-abang sekalian yang bisa saya sampaikan, dan ini sekaligus juga konferensi pers, ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir nih. Kita ini hanya ingin menyelamatkan. Bagaimana kalau ada dari pihak sana? Pihak sana itu kan sekarang udah demisioner, udah habis masa waktu. Habisnya sejak Februari 2020 habis. Jadi udah telat berapa? Setahun ya. Ya memang di sana sih ada klausul sampai mubes. Nah kalau mubesnya ntar kalau umpamanya sampai lindung bebulu gimana? Jadi makanya itulah. Jadi ada pasal karet itu di PAW deh, di PAW. Jadi makanya kita tidak setuju, dan kita juga tidak kita juga tetap hormat sama Bang Haji Nahrawi. Saya sangat hormat dengan Bang Haji Nahrawi karena beliau juga sudah membimbing kita. Cuman memang ya orang-orang mungkin yang terdekatnya yang tidak mengingatkan beliau gitu. Nah kemudian bagaimana kalau ada rekonsiliasi? Sebelum kita mendeklarasikan, kita sudah buka peluang untuk rekonsiliasi. Cuman memang harus ada 3 syarat. Yang pertama, syarat untuk kita rekonsiliasi, yang pertama adalah dianulir PAW, dibatalkan PAW. Yang kedua, panitia mubes kita gabung bersama, ya. Yang ketiga, Majelis Pertimbangan Tinggi dan Majelis dan Ketua Umum DPP Porkabi dipilih. Itu. Tapi sampai saat ini tidak direspon. Ya, dengan tidak diresponnya itu berarti memang beliau itu ya tidak ingin rekonsiliasi dengan kita. Dan saya mendapat mandat, insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa sih tugas dari ketua forum? Oh ya, saya diangkat sebagai ketua forum penyelamat forum kedaulatan anggota, pendiri dan pengurus penyelamat Porkabi. Kemudian sekretarisnya Bang Haji Abdul Ghani. Beliau sekarang ini sedang berhalangan, sedang sakit, tapi beliau barusan telepon saya, dia tetap menyatakan lanjut walaupun tidak ada saya. Tugas kita adalah menghantar, ya, menghantar kawan-kawan ini, anggota Porkabi ini sampai terbentuknya DPP Porkabi dengan membentuk panitia. Itu tugas kita. Satu, yang kedua tugas kita apa lagi? Tugas kita adalah memperpanjang DPD yang sudah habis masa baktinya dan membentuk DPD yang belum terbentuk, embrionya sudah pada hadir. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Apakah tadi dijelaskan sama Pak Kasih tentang apakah ada nepotisme pemilihannya? Apakah saya ada 54 tadi yang dikeluarkan hormat itu dikeluarkan itu karena apa? Ya, pertama rangkap jabatan tidak dikenal dalam anggaran besar rumah tangga tidak. Tatkala itu dilakukan oleh Majelis Tinggi, memang dalam Mubes keempat ya, ada amanat Majelis Tinggi memilih ketua umum, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Majelis Tinggi memilih dirinya sendiri sebagai Majelis Tinggi, artinya Majelis Tinggi merangkap menjadi ketua umum, sehingga kebijakannya bertentangan dengan anggaran besar rumah tangga. Yang kedua, PAW terhadap 54 kader pengurus periode 2015-2020 itu tanpa alasan yang jelas sampai hari ini. Dan kita sudah berkoresponden untuk tabayun, tidak ada jawaban sampai hari ini. Jadi ini yang membuat kenapa kawan-kawan anggota pendiri dan pengurus melakukan penyelamatan organisasi, karena sudah berlapis-lapis pelanggaran anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Oke. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima udhlik wal khatir lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadrihi wa miqdarihi al-azim illahil mukakafin 'ani su'al ikfina bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin 'anil maghal akrimna ya Allah bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamirina وبلغ مقاصدنا سهل أمورنا طول عمرنا وصح أجسادنا نور قلوبنا وبلغ مقاصدنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hidup! Kita jaga!